Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat mabruk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat diksi ya, diskusi tentang Islam. Zaman. Alhamdulillah saat ini saya ditemenin oleh saudara saya, oleh teman saya. Alhamdulillah akhinal kiram Ustadz Nur Jamil. Beliau kalau latar belakang pendidikannya, beliau adalah sarjana hukum Islam dan magister hukum Islam, dan alhamdulillah sekarang juga lagi mengambil S3 doktor ya. Alhamdulillah, termasuk dalam masalah hukum Islam juga. Kita sapa dulu sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kumaha damel Ustaz? Saya Ustaz alhamdulillah. Kang Ustaz, mungkin hari ini saat ini ya kita berbicara tentang muamalah, berbicara tentang bisnis, berbicara tentang usaha semua orang ya. Yang namanya sekarang ini, kalau orang tua kita dulu gitu, ketika mereka berbisnis itu adalah berbisnis yang hari ini mereka kerja, kemudian mereka menghasilkan uang. Kalau sekarang itu rata-rata fenomena anak muda sekarang, bisnis itu yang penting uangnya cepat gitu. Nah itu, mungkin antum bisa menjelaskan kepada kami kita semua, berbicara tentang bagaimana sih Islam berbicara tentang masalah muamalah. Monggo Kang Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ini sobat mabruk dan sobat diksi. Saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya yang di samping saya ini adalah guru saya. Allah ya. Insyaallah keberkahan bagi saya bisa ada duduk berdampingan dengan beliau. Tapi ala kulli hal qadarullah bisa ada di sini, ini tentu saja merupakan skenario Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita akan berdiskusi atau membicarakan tentang bagaimana muamalah dalam Islam. Pemahaman anak muda sekarang, tentu saja dalam tanda petik anak muda yang tidak dibekali dengan ilmu. Mereka bermuamalah seperti yang Ustadz tadi sampaikan, bahwa yang penting dapat uang, yang penting cepat kaya. Gitu. Itu fenomena yang jauh berbeda tentu saja dengan bagaimana fenomena anak muda di zaman Rasulullah dan para sahabat yang mulia. Bagi mereka yang penting bukan banyak, tetapi yang penting adalah halal dan barokah. Tapi itulah kira-kira memang kenyataannya sekarang. Izinkan saya menyampaikan bahwa Islam memandu setiap Muslim tentu saja untuk bermuamalah, dalam hal ini untuk khusus berbisnis, misalnya mencari nafkahkah atau berusahakah. Satu di antara panduannya ketika Quran mengatakan wakulu washrobu mirizkillah, tetapi patokannya adalah halalan thayyiban. Yang dipikirkan pertama kali adalah bagaimana Allah perintahkan kepada kita untuk menikmati rezeki dengan cara yang halal, dari sumber yang halal. Kemudian ditasarrufkan dalam jalan yang halal. Bahkan tidak cukup halal tetapi juga harus thayyib. Yang kedua panduannya adalah Allah menyatakan tidak cukup hanya halal, thayyib, tetapi bagaimana kaila yakuna dulatan bainal agniya. Kalau sekarang kita sering atau mungkin jauh-jauh hari digembor-gemborkan istilah entrepreneur gitu. Di dalam Islam pun juga memang jauh-jauh hari Rasulullah memperkenalkan itu. Tetapi konsep Islam tidak cukup jadi orang kaya gitu. Tetapi entrepreneur muslim itu bagaimana hartanya itu bisa menjadi penopang syariat Islam. Tidak cukup jadi kaya tapi harus solih. Seingat saya ada satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasul bersabda, ni'mal malu solih fil abdi solih. Gitu. Sebaik-baik harta itu ketika ada di tangan orang yang solih. Gitu. Bagaimana di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perjuangan beliau itu luar biasa, tetapi Allah hadirkan untuk Rasulullah orang-orang yang hebat, dalam hal ini orang-orang yang kaya raya. Mereka pelaku bisnis yang ulung, tetapi dengan didikan Rasulullah pebisnis yang solih tentu saja.
Artinya Islam memberi pakem, silahkan jadi orang kaya, silahkan berbisnis, tetapi tidak cukup halal dan thayyib, tetapi juga harus punya tujuan. Bahwa berbisnis atau jadi orang kaya itu Ustaz, harus dimotivasikan untuk menopang agama, menopang ibadah secara pribadi paling tidak. Syukur kalau itu juga bisa menjadi bagian dari tegaknya syariat Islam. Sehingga halal thayyib itu fondasi utamanya. Ada visi misi berikutnya dalam rangka menegakkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu Ustaz. Siap Kang Ustaz, alhamdulillah. Jadi kita sudah mendapatkan benang merahnya ternyata ketika berbicara tentang muamalah atau berbicara tentang kekayaan umat Islam itu dilihat dari yang pertama tentang bagaimana kaifiahnya, harus dihasilkan dengan halal dan thayyiban. Kemudian yang kedua, setelah hasilnya itu adalah hasil yang untuk bagaimana kita menopang beribadah kepada Allah, makin mendekatkan diri kepada Allah. Tentu kita berbicara tentang masalah visi ya. Visi dan misi, ternyata kayanya umat Islam itu berbeda dengan kayanya mungkin kategori dalam sebagian benak manusia. Betul, betul. Nah, emang kalau kita melihat mungkin sejarah maksudnya Utsman bin Affan. Ya, masyaallah. Bagaimana Abdurrahman bin Auf itu kayanya itu adalah bukan untuk pribadi. Bagaimana dia berkaya itu adalah untuk kemaslahatan ummah. Sehingga sekarang ya sahabat mabruk yang dimuliakan oleh Allah, di Madinah itu adalah Hotel Ramada ya. Hotel Ramada ini 15 lantai bintang 3, dan itu rekeningnya masih atas nama Utsman bin Affan. Rekening tertua di alam jagat raya ini ternyata seorang muslim bernama Utsman bin Affan. Beliau adalah orang yang saudagar dan beliau adalah orang yang senantiasa bersedekah dengan hartanya. Nah, ini mungkin harus kita contoh. Oke, Kang Ustadz, punten kita masuk ke berbicara tentang teknis ini, teknis berbisnis ya. Sekarang zaman sekarang ya, kita lihat kita hidup di perkotaan misalnya. Kira-kira rambu-rambu untuk mendapatkan yang halalan thayyiban itu seperti apa gitu? Kalau baik dalam masalah pinjam-minjam atau berbisnis itu seperti apa Ustadz? Ini berbicara tentang kaifiahnya. Baik, kalau bab kaifiyah tadi ya. Mungkin kalau saya ingin merujuk ke satu ayat ya. Allah mengatakan, Allah berfirman, la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, kalau hanya sekedar kemudian kita dapat banyak tetapi kemudian dikategorikan batil, tentu saja ini yang harus kita sama-sama hindari. Seperti apa bisnis yang batil? Bisnis yang memang diharamkan Allah dari sisi transaksinya adalah satu misalnya Quran menegaskan tentang konsep bisnis Islam yang disebut dengan konsep jual beli gitu. Ya, dalam jual beli itu Islam memberikan panduan gitu. Ya, tidak sekedar jual beli, artinya kalau jual beli itu dilakukan setiap orang maka Islam punya panduannya. Gitu. Yang seperti apa jual beli yang direkomendasikan Islam? Ya tentu saja jual beli yang terbebas, ya misalnya dari hal-hal yang disebut dengan goror misalnya gitu. Goror itu sesuatu yang masih abu-abu gitu. Ya, di situ ada penipuan gitu. Banyak misalnya ketika anak-anak muda sekarang kan tren belanja itu sudah tidak lagi harus ngantri di kasir gitu ya, atau pilih-pilih di supermarket dan seterusnya. Ya, ada marketplace yang mereka bisa akses kapan saja. Kemudian mereka beli dengan menggunakan fasilitas e-money dan seterusnya. Nah, kemudian di situ kita sebagai pembeli ya tentu saja akan sangat tergiur ya, dengan harga, apalagi kalau ibu-ibu tuh, ibu modis tadi yang modal diskon itu pasti akan tertarik dengan itu. Tetapi kemudian kita kadang-kadang tertipu. Speknya A, yang datangnya apa gitu ya. Itu adalah hal-hal yang dihindari. Kemudian saya ingin beranjak misalnya transaksi dalam bisnis Islam itu memang tidak hanya jual beli gitu. Tapi yang direkomendasikan oleh Islam atau Quran adalah ternyata jual beli gitu. Ya, wa halallahul bai'a gitu. Wa harramar riba. Ya, jadi jual beli itu recommended banget menurut Quran gitu. Kenapa? Karena secara bisnis yang dipelajari oleh para ahlinya, berbisnis dengan jual beli itu memastikan atau lebih sedikit risikonya Ustaz dibandingkan konsep bisnis yang misalnya bagi hasil gitu ya.
saya baca misalnya dalam salah satu surat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa inna katsiran minal khulata. Ya, kebanyakan orang yang berbisnis itu la yabghi. Ya, sudah oleh Allah sudah dipatok tuh. Kebanyakan orang yang berbagi hasil kerjasama itu sulit menemukan orang yang jujur gitu. Ya, Insyaallah. Ya. Artinya bagusannya apa? Sebetulnya jual beli. Boleh sih, tetapi pasti memang Sayyidina Umar mengatakan jangan masuk pasarku kalau engkau tidak memahami muamalah gitu. Bukan hanya paham, pasti dengan kaidah iman dan seterusnya. Jadi intinya Ustaz, kalau kita di perkotaan begini memang hati-hatilah dengan yang disebut dengan maisir, ya, perjudian, mengandung gambling, ada goror ke abu-abu yang belum jelas, kemudian juga ada riba dalam transaksi khususnya utang piutang. Itu tadlis, kemudian juga perbuatan zolim, artinya mengurangi timbangan dan hal-hal yang lain. Gitu. Itu mungkin. Siap. Kita sahabat sudah menemukan ya sekarang titik berbicara tentang masalah muamalah yang tadi. Yang pertama ternyata jual beli itu adalah salah satu yang benar-benar menjanjikan. Kalau saya pernah dengar hadis Rasulullah itu pintu rezeki 10 dari 9-nya itu adalah berjual. Jual beli ya ternyata Masya Allah luar biasa. Cuman sekarang yang tadi dengan kemodernan sekarang orang jual beli itu sudah tidak lihat lagi barang tapi model. Betul. Karena ini yang disebut dengan yang tadi diharamkan itu ketika terjadi penipuan-penipuan yang dia tampilkan seperti ini. Yang datang makanya punten ya kalau saran saya mungkin kepada orang yang menjadi produsen atau penjual dan kepada kalau mereka menjadi muslim ya harus ada semacam khiyar sekarang itu. Dan sekarang kalau bicara masalah fikih, misalnya khiyar itu hampir tidak ada sekarang. Betul. Ya. Khiyar majlis, khiyar. Ini kan dalam fikih itu khiyar itu kan mikir-mikir dulu. Sekarang udah nggak ada. Orang nggak ada kesempatan, udah tertipu. Ya, dan lain sebagainya. Mungkin ini semacam kekhawatiran kita ketika berbicara sekarang orang berlomba-lomba yang penting barang jualannya laku, kemudian orang banyak membeli, tokonya banyak yang ngunjungin, udah dia sekarang sudah tidak terlihat itu memperhatikan bagaimana masalah barang. Padahal di situ terjadi adalah ghurur, penipuan ya itu garis besarnya. Kemudian dalam meminjam ada yang disebut dengan riba. Nah, inilah salah satu yang dihilangkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sahabat mabrur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Islam itu bukan mempermasalahkan, bukan hanya berbicara masalah, tapi Islam akan berbicara tentang masalah solusi. Itu yang senantiasa disodorkan oleh Islam. Ketika kita yang tadi masalah khiyar, ketika kita merasa tertipu, maka ada khiyar. Khiyar itu apa? Khiyar itu mikir-mikir dulu, lihat dulu barangnya, kalau tidak cocok dikembalikan. Nah sekarang rasanya udah nggak ada gitu ya. Jadi Masya Allah kalau kita berpegang teguh kepada bisnis teknik dalam Islam, Insya Allah orang sama-sama akan mendapatkan antarodin, sama-sama rela ya. Penjualnya mendapatkan keberkahan, pembelinya pun mendapatkan kepuasan. Itu yang kita inginkan. Oke. Ini sangat luar biasa nih Ustaz. Bincang-bincang dan kita masuk ke ranah yang hari ini lagi lagi booming ya. Orang mungkin sekarang saya lihat ya, sekarang bagaimana supermarket yang dulu berjaya sekarang udah hampir sepi ini. Betul. Karena sekarang orang jual beli udah malas datang dan lain sebagainya. Dengan alasan dan sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan oleh kita, termasuk oleh pelaku bisnis, termasuk pun oleh para pembeli ya. Oleh para pembeli kita jangan sampai merasa tertipu, dan kalau sudah tertipu, nah ini harus kita tahu resiko sekarang ya. Oke, Kang Ustaz, ini pembicaraan yang sangat luar biasa. Tapi saya agak sedikit masuk ke tadi pinjaman ya. Bicara tentang masalah wa halallahul bai'a wa harramar riba. Nah ini Allah menghalalkan bai', jual beli, dan Allah mengharamkan riba, Ustaz. Nah, ini kan konsep antum kira-kira masalah riba secara secara bahasa itu, Ustaz. Gimana berbicara masalah riba ini? Nanti mungkin kita lihat bagaimana tingkah laku atau prakteknya di saat ini, kan Ustaz. Baik, Ustaz. Konsep riba ya. Secara bahasa riba itu adalah ziyadah. Maka para ulama membatasi yang
Yang disebut dengan riba adalah kullu qardin jarra naf'an. Berangkatnya itu memang dari transaksinya adalah transaksi atau akadnya akad pinjam meminjam. Kullu qardin, setiap pinjam meminjam jarra naf'an yang menghasilkan nilai manfaat gitu. Artinya si pemberi pinjaman itu mendapatkan manfaat lebih dari pinjaman yang ia berikan, maka itu dikategorikan riba secara definisi bahasa gitu. Ya, atau istilah lah gitu, lebih luas lagi. Nah, satu saat saya masih ingat ulama mengatakan tentang kisah Imam Abu Hanifah gitu. Beliau kan dipersepsikan bukannya sebagai mujtahid mutlak madzhab Hanafi, bukan hanya sebagai ulama besar, tetapi juga sebagai saudagar kaya. Nah, beliau sesaat lewat bersama dengan murid-muridnya. Kemudian ini musim sangat panas, beliau berteduh sementara. Ternyata beliau berteduh di bawah sebuah di samping sebuah bangunan. Ternyata ketika beliau memperhatikan beberapa saat, beliau keluar dari tempat itu dan beralih ke tempat yang lain. Ketika ditanya kenapa, wahai Tuan kau berpindah. Ini dikarenakan pemilik rumah atau bangunan ini punya utang sama saya gitu. Ini menurut beliau riba itu, Ustaz. Jadi riba itu artinya nilai manfaat bukan hanya uang ya. Jadi kalau kita definisikan riba itu manfaatnya adalah pinjam 100.000 bayar 150.000 gitu ya. Nah, ini enggak, bahkan sampai kehati-hatian beliau memanfaatkan bangunan yang dimiliki oleh orang yang berhutang kepada beliau enggak gitu. Nah, ini definisi lah paling tidak riba yang saya pahami begitu, Ustaz. Siap. Ya, ini Imam Hanafi ya, sebagai imam mujtahid mutlak yang kita tahu ya, ada Imam Hanafi, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata beliau, kehati-hatian beliau ketika ada orang yang punya utang, berteduh di rumah yang punya utang nggak mau karena takut dianggap sebagai ngambil manfaat dari orang itu. Ya itu mungkin teman-teman bisa menyimpulkan ya, karena ketika berbicara praktiknya Kang Ustaz ya, praktiknya daripada masalah apa namanya? Masalah riba ini emang kan macam-macam. Ada yang kalau saya lihat dari penceramah guru-guru kita menyampaikan gitu ya, di banyak juga khilafiyah. Masuk masalah prakteknya itu masalah khilafiyah. Termasuk masalah perbankan. Masuk ke perbankan itu ada yang orang anti sama sekali, itu adalah riba. Ada yang mengatakan perbankan tidak semuanya adalah berbicara riba. Tentu ini. Nah, Kang Ustaz, ini yang fenomena yang sekarang itu ya, yang paling membahayakan itu sekarang, dan ini menjadi bukan hanya agama yang berbicara, tapi sekarang itu negara juga sama. Ini berbicara tentang pinjaman online. Ya. Kalau di kampung itu disebutnya Bang Emok ya. Iya. Bang Emok ya. Bang Emok. Ya. Ini Masya Allah, dan ini pelakunya begitu dahsyat. Mereka adalah korbannya adalah orang-orang yang ekonomi lagi membutuhkan. Bahasanya mereka sudah terjerat, terlilit, terpuruk, kemudian mereka dililit dengan masalah yang jauh lebih besar. Nah ini mungkin tanggapan Ustaz berbicara tentang masalah pinjaman online atau Bang Emok Ustaz. Baik. Jadi Ustaz, memang kalau riba sepakat ulama mengharamkannya. Tetapi kalau bicara tentang riba itu konteks sekarang dalam bentuk apa? Betul Ustaz tadi sampaikan, memang berbeda pendapat para ulama, termasuk apakah bunga sama dengan riba atau tidak begitu ya. Ada yang masih memberikan toleransi bahwa bunga di perbankan itu tidak pada kategori riba gitu. Karena yang di Quran disebutkan oleh Quran adalah yang ad'afa mudha'afa. Nah, kalau kita cerita ad'afa mudha'afa, ini saya tidak berbicara ikhtilaf ya. Udah yang mau mengkategorikan bunga sama dengan riba memang ada. Ulama yang membedakan riba dengan bunga juga ada. Itu para ulama besar yang juga kita bisa rujuk contoh ke Mesir misalnya gitu ya. Syekh Ali Jumah juga menerjemahkan banyak sekali tentang itu. Nah, tapi kalau bicara ada apa mudha'afah sangat clear. Ini definisi Quran yang itu ada pada konsep yang disebut dengan Bang Emok. Makanya kalau bunga di perbankan memang tidak ada apa mudha'afah. Tapi kalau Bang Emok atau jual beli online itu wah luar biasa. Ustaz, ada kisah nyata ini datang ke rumah saya. Satu sore seorang ibu dan anaknya. Ternyata beliau salah satu jamaah di pengajian. Saya lupa dari mana ibu. Ternyata singkatnya memperkenalkan diri bahwa anaknya, singkatnya anak ini punya utang tadinya 10 juta. Dalam waktu 1 atau 2 bulan jadi 40 juta Ustaz.
Insya Allah. Nangis-nangis karena setiap hari itu ditelepon oleh debt collectornya, dan dengan bahasa-bahasa yang kita tahu lah, sekarang sudah banyak yang beredar juga. Ada pekerjaan yang mungkin cepat dapat uang ya, karena tidak semua orang mau, tapi dengan cara menagih dengan cara yang sangat kotor dan kasar gitu. Padahal Islam kalau memang belum bisa kan diberikan keleluasaan waktu gitu. Kalaupun tidak juga bisa, bahkan sampai antasodaku khairul lakum, jika engkau membebaskannya pun juga lebih baik gitu. Itu konsep Islam. Tapi nyatanya ini akibat ketidaktahuan, Ustaz. Ketidaktahuan masyarakat khusus tentang riba saja. Kebetulan saya itu ditakdirkan untuk berinteraksi dengan anak-anak mahasiswa di kampus dalam forum yang khusus bicara tentang ekonomi syariah. Satu kelas jurusannya adalah ekonomi syariah. Tetapi ternyata hampir sebagian besar di antara mereka masih abu-abu tentang apa disebut dengan riba, Ustaz. Apalagi kalau masyarakat yang ada di luar. Maka kalau terjebak masyarakat di daerah begitu, wah Masya Allah. Kedua, ini memang jelas sudah menjadi harusnya tanggung jawab negara yang berbicara khusus tentang hukum. Karena di situ tidak sedikit Ustaz ada kasus di mana seorang karena depresi setiap hari. Ini yang kena itu bukan hanya masyarakat biasa. Ada mahasiswa di kampus di mana saya mengajar, itu juga yang terkena. Sampai setiap hari beliau itu dicaci maki. Waduh, sebar semua media sosialnya sudah disusupi itu, disampaikan bahwa ini adalah maling dan seterusnya. Ada beberapa kasus yang sampai anak ini hampir mau bunuh diri. Ya, ini kan jadi jauh kemana-mana. Depresi, Ustaz. Nah ini makanya harus kita sama-sama bergerak untuk satu mengedukasi, gitu ya. Tadi edukasi masyarakat, tingkat literasi masyarakat tentang ekonomi syariah, khusus tentang pinjam meminjam online ini masih sangat rendah. Okay. Ini kewajiban kita. Baru kemudian ada yang juga concern beberapa kelompok masyarakat yang bergerak dalam memberikan semacam bantuan hukum gitu ya. Mereka disebut gerakan anti riba dan seterusnya, tapi mereka concern ya. Sehingga ketika ada orang yang terjebak dalam pinjaman ini, mereka punya bargaining position gitu ya. Karena sudah tahu, sehingga akhirnya yang dibayarkan ditekan kepada si pemberi pinjaman online ini, bukan hanya dengan sisi hukum, tetapi memang pendekatan yang lebih jauh, yaitu dengan meyakinkan bahwa yang mereka hanya bisa bayar hanyalah dengan pinjaman pokoknya saja, sementara bunga yang berbunga tadi mereka pastikan tidak bisa atau tidak akan dibayarkan. Itu yang terjadi, Ustaz memang. Oke, ini punten ya bagi masyarakat kita yang mungkin ternyata wabil khusus sekarang kalimat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afa mudha'afa. Ternyata prakteknya adha'afa mudha'afa itu justru adalah sekarang yang dipraktekkan di bab emok dan lain sebagainya. Betul. Pinjaman 10 juta nanti bisa nyampe 100 juta bisa. Betul. Nah, ini yang sangat luar biasa. Makanya ketika berbicara perbankan ada khilaf ya di situ karena tidak masuk kategori kalimat adha'afa mudha'afa. Adha'afa mudha'afa itu artinya kalau diterjemahkan mah berlipat-lipat daripada pinjaman gitu mungkin ya di ini kan. Oke, Kang Ustaz, ini pembicaraan kita makin seru, luar biasa. Jadi mudah-mudahan, dan betul Kang Ustaz gini, dan saya rata lihat dari fenomena sekarang dan penelitian ya, pinjaman online atau bank emok ini adalah masyarakat awam sekarang. Betul, Ustaz. Oke. Dan ternyata ya kenapa kita harus kerjasama? Punten para ustadz juga yang di daerah nih ya, harus banyak menerangkan hal ini. Persis. Ternyata karena mungkin para ustadz juga yang penting masyarakat bisa sholat, masyarakat bisa kalau punya rezeki mungkin bisa umroh, bisa haji, kalau zakat, tapi ternyata banyak yang kecolongan juga. Betul. Kemarin saya juga sama Kang Ustaz, banyak cerita lah. Ternyata di daerah-daerah tertentu, di daerah Majalaya ke atas itu ternyata Masya Allah banyak pelaku orang-orang yang minjem yang tadi. Ya, ini mudah-mudahan ini suara kita, keinginan kita di semua orang satu frekuensi berbicara tentang pembasmian itu, penghilangan itu. Kenapa? Karena ternyata bukan hanya meresahkan, tapi ternyata itu sudah penipuan ya kepada masyarakat, dan ini Masya Allah bukan menjadi solusi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Pinjaman yang seperti ini bukan menjadi solusi. Insya Allah solusi itu
banyak. Insya Allah jalan dari Allah itu bukan hanya satu, tapi kalau dengan seperti ini, hal yang seperti ini bukan menjadi solusi, bahkan menjadi menjerat diri sendiri. Mungkin itu yang yang paling membahayakan ya. Betul, Ini pinjaman online ini masya Allah luar biasa gitu. Mungkin Kang Ustadz kita cukupan aja ya. Baik, Ustaz. Jadi tadi berbicara tentang ekonomi dalam Islam, muamalah dalam Islam. Mungkin kalau bisa saya simpulkan, ternyata yang pertama ekonomi dalam Islam itu, muamalah dalam Islam itu harus ada satu, tidak boleh ada zalim kepada orang dengan kalimat wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, dengan mengambil harta dengan cara yang batil. Yang kedua, ambillah harta itu dengan cara yang halal, thayyiban, dan niatkan ketika kita sudah memiliki harta itu, niat kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada misi di mana dunia ini adalah untuk kehidupan setelah kematian. Oke, kemudian yang kedua tadi kita bisa simpulkan ternyata dengan bermacam-macamnya ekonomi hari ini, pelaku ekonomi hari ini, salah satunya adalah berbicara tentang masalah pinjaman, kemudian belanja online dan sebagainya. Awas dengan kalimat gharar, penipuan, kemudian ribawi dan lain sebagainya, itu yang tidak boleh dalam Islam. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bermanfaat bagi kita. Kang Ustaz turun. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya dan teman-teman semua, kawan-kawan semua sudah diberikan ilmu yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Mungkin kita tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mabruk TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.